Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Kristen Nuga Dendi. Pada hari ini saya coba ingin menjelaskan berkaitan dengan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan indikator reflektif dan yang kedua yaitu berkaitan dengan indikator formatif. Nah, pertama-tama di video kali ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan pengertian, yakni indikator reflektif, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, disebabkan oleh sebuah konstruk atau bisa juga indikator yang dihasilkan adalah hasil dari konstruk, ya, hasil dari konstruk. Kemudian indikator reflektif dapat dipertukarkan karena konsepnya tercermin dalam indikator-indikator yang berbeda dan memiliki tema yang sama. Meskipun salah satu indikatornya dihilangkan, variabel latennya akan tetap ada. Nah, sementara kalau indikator formatif, di mana indikator-indikator formatif tersebut dia menyebabkan konstruk, ya. Ini salah satu perbedaannya. Di mana kalau indikator reflektif itu disebabkan oleh konstruk, ya. Konstruk tersebut dia menyebabkan indikator reflektif. Sementara kalau indikator formatif, indikator-indikator tersebut dia menyebabkan konstruk, ya, konstruk laten tersebut. Kemudian indikator tersebut, ya, indikator formatif tersebut tidak dapat dipertukarkan, ya. Kenapa dia tidak dapat dipertukarkan? Karena dia menyusun, ya, karena dia gabungan indikator, dia menyusun variabel tersebut. Karena setiap indikator memberi arti tertentu terhadap variabel laten. Ya, sementara kalau indikator reflektif, dia dapat dipertukarkan karena dia mempunyai suatu konsep, ya, definisi konseptualnya itu yang sama, ya, memiliki tema yang sama. Jadi kalau indikator ataupun salah satu indikatornya dihilangkan, variabel latennya tetap ada, gitu ya. Sementara kalau indikator formatif, dia gabungan kan, dia yang menyusun konstruk tersebut, jadi nggak bisa dipertukarkan. Nah, kalau dia ada sebuah atau suatu perubahan indikator, maka akan mengakibatkan perubahan konstruk yang diteliti, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, kita kembali kepada contoh. Yang pertama, contoh indikator reflektif, ya. Misalkan di sini komitmen pelanggan diyakini menimbulkan indikator terukur seperti kesediaan untuk memperoleh merek X, memberitahu teman-teman pembelian merek X, terus membeli merek X dengan harga yang lebih tinggi. Di sini komitmen dapat diungkapkan melalui berbagai cara, ya. Jadi komitmen pelanggan ini konstruknya atau variabel latennya, gitu ya. Kemudian diturunkan kepada indikator reflektif, ya, yakni kesediaan untuk memperoleh merek X, memberitahu teman tentang pembelian merek X, terus membeli merek X dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini merupakan 3 indikator reflektif dari variabel atau konstruk si komitmen pelanggan, ya, konstruk atau variabel laten si komitmen pelanggan. Sementara kalau contoh indikator formatif karena dia gabungan atau indikator-indikator yang menyusun atau yang membentuk konstruk laten tersebut. Contohnya di sini indeks pembangunan manusia tidak berdiri sendiri karena pasti dia gabungan dari kesehatan, pendidikan, pendapatan. Nah, ini yang membentuk indeks pembangunan manusia. Ya, ini merupakan contoh dari indikator formatif tersebut, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, saya coba buat ada perbedaan yang saya coba kutip gitu ya dari beberapa referensi. Ada 6 hal gitu ya perbedaannya. Pertama dari hubungan kausalitasnya, di mana indikator reflektif disebabkan oleh konstruk, ya. Ini udah jelas, udah pasti dia disebabkan oleh konstruk. Ini kita lihat di sini, ya. Reflektif dia eh, apa arah panahnya ini ke arah indikator. Sementara kalau formatif karena dia menyusun, dia yang menyusun ke arah si konstruknya, ya, ke arah konstruknya atau variabel laten ini. Sedangkan indikator formatif dia menyebabkan konstruk. Jadi kelihatan sekali ya perbedaannya ya. Kemudian dapat pula diberi makna lain apabila indikator tersebut cenderung bersifat penyusun, maka akan bersifat formatif. Sedangkan bila indikator adalah hasil dari konstruk,
akan bersifat reflektif ya. Jadi ini hasil dari konstruk dia bersifat reflektif. Ini karena dia indikator ini menyusun konstruk tersebut ya, dia sebagai formatif ya, penyusun. Kalau reflektif hasil refleksi gitu ya. Kemudian yang kedua berdasarkan sifat kovarian. Pada hubungan reflektif, kovarian antar indikator adalah tinggi karena seluruh indikator akan bergerak bersama gitu ya. Artinya perubahan satu indikator akan menyebabkan perubahan terhadap indikator lainnya karena reflektif. Kemudian pada sifat formatif diharapkan tidak memiliki kovarian tinggi dan tidak bergerak bersama-sama. Jadi karena dia penyusun, ya karena bukan dalam konseptual yang sama, makanya perubahan di sini ya belum tentu terjadi di sini, di sini, di sini, di sini karena berbeda-beda. Nah, sementara kalau reflektif karena dia mempunyai konseptual yang sama, ya, maka perubahan di sini indikator ini maka akan menyebabkan ya perubahan ke indikator-indikator yang lain. Gitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sifat duplikasi. Ya, perbedaan berdasarkan sifat duplikasi. Apabila indikator memiliki kesamaan dasar konseptual, seluruh indikator mengindikasikan hal yang sama, maka akan bersifat reflektif. Akibatnya menghilangkan satu indikator tidak mengubah arti konstruk secara materi. Ya, ini ya. Ketika kita mengubah atau menghilangkan, misalnya ada yang tidak valid gitu ya, dia nggak merubah konstruk secara materi karena secara konseptual dia masih sama. Sementara kalau formatif, ketika kita mengubah satu indikator ya, maka akan berpengaruh terhadap konstruk tersebut. Kemudian yang keempat yaitu hubungan indikator dari atau pada berbagai variabel. Pada sifat reflektif, semua indikator bisa berhubungan dengan variabel lain. Sedangkan pada hubungan formatif diharapkan terjadi pola hubungan yang berbeda dengan variabel yang lain. Ya. Nah, di sini sudah pasti ketika dia sifat reflektif atau indikator reflektif, dia bisa berhubungan dengan variabel yang lain. Ya. Sementara kalau formatif diharapkan terjadi pola hubungan yang berbeda dengan variabel yang lain karena ya aspek ini yang membentuk konstruk ini, sementara aspek yang lain atau indikator yang lain membentuk konstruk yang berbeda gitu ya. Sementara kalau reflektif dia bisa saja konseptualnya atau bisa saja berkaitan dengan variabel yang lain gitu ya. Karena mungkin saja ada sedikit perbedaan atau sedikit kemiripan dengan definisi atau konseptual dari variabel yang berbeda. Nah, ini berdasarkan hubungan indikator dari berbagai variabel. Jadi total ada kurang lebih ada 4 perbedaan indikator reflektif dan indikator formatif. Nah, kalau dari sisi gambar, ini bisa terlihat sangat jelas. Kalau indikator reflektif, dia panahnya ke arah konstruknya, kemudian arah panahnya ke arah indikator. Sementara kalau formatif, indikator tersebut panahnya ke arah konstruk. Ya, jadi berkebalikan ya antara reflektif dan formatif indikator. Nah, kemudian apa sih yang menjadi kriterianya? Indikator merupakan konsekuensi atau penyebab konstruk. Jika konsekuensi, dia akan bersifat reflektif. Jika penyebab, dia bersifat formatif ya. Dia penyusun, dia yang menyebabkan, maka dia bersifat formatif. Sebaliknya, kalau konsekuensi, dia bersifat reflektif ya. Dampaknya, dia bersifat reflektif. Kemudian yang kedua, apakah konstruk merupakan sebuah sifat yang menjelaskan indikator atau kombinasi dari indikator? Nah, kalau kombinasi dari indikator, udah pasti formatif, karena dia gabungan dari berbagai macam indikator yang membentuk konstruk. Sementara, kalau dia sifat yang menjelaskan indikator, ya, sifat ini yang menjelaskan indikator, misalnya satu konstruk, dia diturunkan atau diterjemahkan dari berbagai macam indikator, dia udah pasti reflektif. Kemudian yang ketiga, jika penilaian konstruk berubah, maka semua indikator akan berubah pada pola yang sama. Nah, jika ya, maka dia akan reflektif. Jika tidak, maka dia akan formatif. Ya, penilaian konstruk jika dia berubah, ya, maka semua indikator akan berubah karena definisi konseptualnya sama, gitu ya. Sementara kalau dia tidak berubah, ya karena dia punya yang berbeda-beda, karena dia penyusun, gitu ya, maka dia nggak berubah. Maka dia bersifat formatif.
Kemudian yang keempat, apakah indikator dapat dipertukarkan secara sama? Nah, jika ya, maka dia akan reflektif ya, karena dia mempunyai kesamaan gitu ya. Kemudian jika dia tidak, maka dia bersifat formatif karena dia mempunyai perbedaan secara konseptual. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana kita mencari tahu atau mengidentifikasi apakah indikator kita yang kita miliki yang menjadi bahan referensi apakah masuknya formatif atau reflektif ya. Misalkan di sini Bapak Ibu rekan-rekan akademia lainnya ketemu berbagai macam literatur dari sumber berbeda, dari jurnal gitu ya. Kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi apakah formatif atau reflektif. Nah, kita bisa lihat dari jurnal yang kita lihat, dari model penelitiannya. Nah, misalkan di sini model penelitian yang pertama, dia udah pasti kita lihat di sini arahnya gini ya, konstruk arah panahnya dari konstruk ke indikator. Berarti dia udah pasti reflektif nih. Ya. Kemudian model yang kedua, nah di sini dari indikator panahnya ke konstruk. Berarti dia udah formatif. Ya. Nah, ini kita bisa lihat model penelitian, analisis statistiknya dari artikel yang diterbitkan di jurnal. Kita ambil contoh ya, Bapak Ibu, rekan-rekan akademia lainnya, misalkan di sini. Ini dari salah satu jurnal internasional gitu ya, dari satu jurnal dari Eberl, Sven Henkel. Kita lihat, kita scroll aja ke bawah. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia secara model penelitian memang ada beberapa artikel yang dia nggak melihatkan secara detail atau secara spesifik indikator-indikatornya. Dia model penelitian aja. Tetapi kalau kita lebih deep lagi, kita analisa lagi, kita coba lihat, kita coba cari, oh ini variabelnya, kemudian atau ini konstruknya, kemudian ini indikator-indikatornya, ini formal manajemen kontrak, ini variabelnya atau konstruknya. Indikatornya dia ada punya 3 indikator. Informal manajemen control, ini konstruknya. Kemudian dia punya 3 indikatornya. Nah, kita pengen tahu apakah ini formatif apa reflektif, besides atau di samping pada kita bisa melihat secara model, kalau modelnya nggak kelihatan, coba kita lihat dari keterangannya. Ternyata di sini ada note formative measure, berarti di sini adalah indikator formatif, Bapak Ibu rekan-rekan akademia lainnya, ya. Lalu gimana kalau misalkan dia reflektif, gitu ya? Reflektif, ya ini dari salah satu jurnal Emerald juga, gitu ya, dari Ahmad Sani, ya, dari Ahmad Sani. Nah, kita pengen lihat model penelitiannya. Kita lihat, kita scroll ke bawah. Nah, ini model penelitiannya. Ternyata pada saat scroll ke bawah, apakah disebutkan reflektif ataukah formatif? Oke, kalau nggak disebutkan, maka kita coba cari kata kunci atau keyword-nya, gitu ya. Sebentar, kita coba cek ke bawah, apakah dia ada. Kalau nggak ada, apakah kita coba cari advanced search ya. Reflektif misalkan ya. Reflektif. Nah, nih. Oh, di sini ternyata dia ada. This study used for latent variable, ya, namely Islamic spirituality, spirituality at work, organizational commitment, and OCBIP with reflective indicator. Nah, berarti di sini adalah indikator reflektif. Ya, berarti kita sudah ada 2 nih. Yang ini formative indicator, ya, dia nggak menjelaskan secara detail di gambar, tetapi di tabel dia jelaskan. Ataupun dia menjelaskan secara deskriptif gitu ya, dijelaskan di kalimat atau penjelasan di bawah gambar ini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman akademia lainnya harus spesifik melihat itu. Kemudian apakah ada yang digambar dijelaskan? Pastinya ada. Ini yang tadi saya contohkan di gambar di penjelasan saya sebelumnya. Ini udah pasti formatif ya. Ini di jurnal Emerald juga, karyanya Suharno Prawiro Sumarto ya. Ini model penelitiannya, kemudian kita pengen lihat indikatornya apakah dia formatif atau reflektif. Nah, ini dari sini. Ini udah pasti formatif karena arahnya dari indikator menuju ke konstruk. Kemudian kalau yang ini yang tadi contoh yang sebelumnya, berarti ini indikator reflektif di mana dari konstruk arah garisnya
menuju ke indikator. Berarti ini indikator reflektif. Jadi bisa pakai cara yang ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan akademia lihat dari modelnya atau gambar penelitiannya, ataupun bisa jadi si penulis tersebut dia nggak menjelaskan di gambar, tapi terdeskripsi ya, atau dijelaskan di kalimat setelah gambar tersebut. Jadi mohon hati-hati, mohon dicek lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. So, yang harus dilakukan adalah ketika Bapak dan Ibu ingin melihat, pastikan sumber referensinya ada di artikel di dalam jurnal, tinggal dicek apakah indikator tersebut reflektif atau formatif. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perbedaan indikator reflektif dan formatif. Semoga bisa bermanfaat pada Bapak Ibu dan rekan-rekan akademia lainnya. Terima kasih dan salam akademia.